Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali setiap aktivitas, tugas, kerja dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama dari Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara, perayaan dilakukan untuk mengingat suatu peristiwa penting yang pernah terjadi atau yang pernah dialami dalam kehidupan. Begitu banyak perayaan dalam keseharian kita, entah itu perayaan biasa yang kita lakukan di tengah kehidupan keluarga atau masyarakat, dan juga perayaan keagamaan yang kita lakukan. Seperti kebiasaannya, kalau kita merayakan sesuatu, kita lebih suka untuk merayakannya dengan cara makan bersama. Kalau ada orang yang merayakan hari ulang tahun, biasanya dirayakan dengan makan bersama keluarga, tetangga, teman, kerabat, dan orang-orang di sekitarnya. Nas hari ini juga yang diperhadapkan bagi kita bersama adalah berkisah tentang perayaan yang dilakukan oleh orang Israel atas perintah Tuhan kepada mereka. Perayaan itu adalah perayaan Paskah. Dalam perayaan itu Tuhan mau agar orang Israel dapat mengingat apa yang telah terjadi pada mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka dan membebaskan mereka dari cengkeraman Mesir. Kasih setia Tuhan yang mereka alami dengan keluarnya Israel dari tanah Mesir, itulah yang harus mereka ingat dalam suatu perayaan yang disebut Paskah. Ketika mereka duduk makan bersama, mereka mengingat karya Tuhan bersama mereka. Setelah tulah ke-9 dijatuhkan atas Mesir, tulah ke-10 yaitu matinya anak sulung orang Mesir akan segera dijatuhkan. Namun sebelum itu, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menyembelih anak domba dan memakannya bersama dengan roti tidak beragi. Darah anak domba dioleskan di pintu orang Israel. Ketika malaikat Tuhan melihatnya, itu menjadi tanda baginya, sehingga ia akan melewati rumah orang Israel dan anak sulung mereka tidak mati. Namun ketika malaikat Tuhan melihat tidak ada tanda pada pintu orang Mesir, ia menulahi anak sulung mereka sehingga mati. Itulah yang terjadi pada Paskah di Perjanjian Lama. Tuhan Allah memerintah agar mereka terus mengingat semua hal yang terjadi di hidup mereka, mulai dari jadi budak sampai jadi orang merdeka keluar dari Mesir. Peringatan tentang peristiwa malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel dan tidak menulahi dengan kematian, sehingga keturunan mereka tetap ada dan selamat, harus terus disampaikan kepada keturunan mereka. Dalam Perjanjian Baru, kita juga mengenal perayaan Paskah, namun dengan makna yang berbeda dari Perjanjian Lama, yakni Paskah adalah perayaan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun sebenarnya apa yang dirayakan dalam perayaan Paskah Perjanjian Lama merupakan gambaran dari Paskah Perjanjian Baru, bahwa anak domba itu adalah Sang Mesias yang menebus manusia berdosa. Darahnya dicurahkan
tubuhnya dikoyak. Ia mati di kayu salib sehingga kita terlepas dari belenggu perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak perayaan keagamaan Kristen yang kita rayakan. Hendaknya dalam merayakan perayaan agama, kita dapat melaksanakannya sebagai bentuk pengabdian, rasa syukur, dan merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita juga perlu memahami bahwa mengingat kebaikan Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Tidak terbatas hanya pada saat perayaan-perayaan semata, melainkan harus menjadi aktivitas hidup sehari-hari kita. Jadi, tiap waktu kita mengingat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Kebaikan Tuhan masih mempercayakan kehidupan kita, sehingga hari ini, pada pagi hari ini kita pun masih hidup, dapat beraktivitas. Tuhan tetap buka jalan saat kita merasa tidak ada jalan keluar untuk masalah kita. Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan memberkati banyak hal di dalam hidup kita, baik itu melalui usaha, pekerjaan, kekuatan, ketabahan, dan lain sebagainya. Untuk itu marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengingat dan merayakan setiap karya-karya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kebaikan, kuasa Tuhan selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ia yang akan memelihara kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Mari kita merayakan dengan menjalani hidup takut dan taat kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Tiberias Taruna. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana. Majelis Jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna dengan segenap tugas pelayanan karya yang mereka lakukan. Biarlah mereka semakin diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan karunia bahkan talenta untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Juga kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna, diberkati berbagai-bagai kehidupan mereka. Setiap hari-hari kehidupan yang mereka jalani, biarlah mereka semakin hidup di dalam Tuhan, sehat, sukacita, berkecukupan di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, sawah, kebun, tanah yang mereka kelola, biarlah juga itu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.